Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku kelas 6? Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita semua tetap dalam keadaan sehat. Amin. Sebelum kita belajar secara daring, alangkah baiknya kita berdoa dulu sebelum belajar. Berdoa mulai. Anak-anakku sekalian, dalam kesempatan ini kita akan mempelajari pendalaman materi tema 4, globalisasi, subtema 1, pembelajaran 1, 2, dan 3. Dalam subtema 1, globalisasi di sekitarku, pembelajaran 1, muatan IPS, kerjasama negara anggota ASEAN dalam bidang sosial. Apa yang dimaksud dengan globalisasi? Globalisasi adalah proses masuknya ke ruang lingkup dunia. Penyebab adanya globalisasi antara lain perkembangan teknologi, alat komunikasi, dan alat transportasi. Hal ini memudahkan kerjasama antar negara. Anak-anakku sekalian, ada beberapa hal faktor yang melandasi kerjasama antar negara ASEAN. Faktor kerjasama negara-negara anggota ASEAN yaitu 1. Adanya sumber daya alam. 2. Berada dalam wilayah yang sama, yaitu Asia Tenggara. 3. Ilmu pengetahuan dan teknologi. Berikut ini adalah sebagian contoh kerjasama anggota negara ASEAN. Kerjasama negara-negara anggota ASEAN dalam bidang sosial misalnya: 1. Penanggulangan bencana alam. 2. Meningkatkan kesejahteraan sosial dan pembangunan negara-negara sesama anggota ASEAN. 3. Melindungi hak-hak dan keadilan sosial penduduk negara-negara ASEAN. 4. Meningkatkan kualitas sarana kesehatan negara-negara ASEAN. 5. Meningkatkan perlindungan sosial kepada seluruh penduduk negara-negara ASEAN. Anak-anakku sekalian, dalam pembelajaran 1 ini, muatan bahasa Indonesia, pengertian teks eksplanasi. Apa yang dimaksud dengan teks eksplanasi? Teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan. Diingat ya, eksplanasi yaitu berisi tentang penjelasan. Jadi, yang dimaksud dengan teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan. Susunan teks eksplanasi: 1. Paragraf pertama berisi pernyataan umum berupa topik masalah atau permasalahan umum yang akan dibahas. 2. Paragraf kedua dan seterusnya berisi fakta, pembuktian, atau proses penyelesaian dari topik yang dibahas. 3. Paragraf terakhir berisi simpulan, pesan atau pesan tentang topik yang dibahas. Dalam pembelajaran 1 juga ada muatan IPA, yaitu proses menghasilkan energi listrik. Globalisasi mempunyai pengaruh sangat besar bagi kemajuan teknologi terkait energi listrik. Sumber utama energi listrik
adalah pembangkit listrik. Contoh, pembangkit listrik adalah pembangkit listrik tenaga air yang kita singkat dengan PLTA. Jadi, PLTA adalah pembangkit listrik tenaga air. Anak-anakku sekalian, coba perhatikan gambar berikut ini. Gambar berikut ini adalah proses terjadinya listrik melalui tenaga air. Pembangkit listrik tenaga air memanfaatkan energi air yang mengalir. Aliran air yang dialiri melalui pipa-pipa khusus untuk menggerakkan turbin. Gerakan turbin tersebut nantinya akan diubah menjadi energi listrik di dalam generator. Jadi, yang dimaksud dengan generator adalah alat yang menghasilkan energi listrik. Anak-anakku sekalian, coba perhatikan juga gambar ini. Ini adalah pembangkit listrik yang menggunakan air dalam skala kecil. Dalam ruang lingkup yang kecil, beberapa daerah menggunakan pembangkit listrik secara mandiri dinamakan pembangkit listrik mikrohidro. Pembangkit listrik mikrohidro menggunakan aliran air untuk memutar kincir air. Kincir air kemudian menggerakkan turbin hingga menghasilkan listrik. Karena dalam skala kecil turbin ini, maka listriknya juga tidak sebesar seperti yang gambar pertama. Anak-anakku sekalian, kita lanjut ke pembelajaran 2, yaitu pada muatan SBDP, pengertian reklame beserta ciri-cirinya. Apa yang dimaksud dengan reklame? Reklame adalah salah satu bentuk ajakan atau pemberitahuan kepada orang lain. Reklame berdasarkan tujuan pengadaannya, yaitu komersial dan non-komersial. Reklame berdasarkan medianya, yaitu reklame audio, reklame visual, dan reklame audio visual. Apa yang dimaksud dengan reklame audio? Yang dimaksud dengan reklame audio adalah ajakan yang menggunakan suara. Yang dimaksud dengan reklame visual adalah ajakan yang bersifat melihat. Misalnya seputar kayak seperti film itu atau iklan-iklan yang di TV. Terus reklame audio visual, yaitu yang menggunakan suara dan penglihatan. Anak-anakku sekalian, bagaimana ciri-ciri reklame? 1. Berisi informasi, membujuk atau mengajak masyarakat. 2. Menggunakan kata-kata yang menarik. 3. Terdapat slogan yang menarik dan mudah diingat oleh pembaca. 4. Terdapat gambar atau ilustrasi. 5. Tata letak antara tulisan dan gambar terlihat rapi. Itulah ciri-ciri dari reklame. Dalam pembelajaran 2 ini, muatan PPKN, perhatikan gambar berikut ini.
Sikap terhadap keberagaman kegiatan ekonomi. Setiap manusia memiliki kebutuhan yang berbeda. Perbedaan kebutuhan tersebut menyebabkan beragamnya kegiatan ekonomi di masyarakat. Marilah kita perhatikan gambar berikut ini dan kita juga perhatikan lingkungan di sekitar kita. Berikut contoh sikap dalam keberagaman ekonomi di lingkungan sekitar. 1. Saling menghargai dan menghormati antar pelaku kegiatan ekonomi. 2. Membayar barang yang dibeli sesuai dengan harganya. 3. Bermain dengan teman tanpa membedakan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh orang tuanya. Anak-anakku sekalian, beralih dalam pembelajaran 3 pada muatan bahasa Indonesia. Menemukan informasi penting dalam teks eksplanasi. Setiap teks eksplanasi memiliki informasi penting yang dapat dipelajari. Informasi penting tersebut dapat digali dan ditemukan salah satunya dengan menjawab pertanyaan. Menurutmu, jawaban seperti apa yang diinginkan dari pertanyaan berikut? Bagaimana cara listrik dari pembangkit listrik sampai ke rumah penduduk? Dalam pembelajaran 3, muatan IPA, proses menyalurnya energi listrik. 1. Energi listrik yang dihasilkan oleh pembangkit listrik tenaga air siap untuk disalurkan. Pada proses berikutnya, energi listrik disalurkan terlebih dahulu melalui kabel-kabel besar yang terpasang di menara saluran udara tegangan ekstra tinggi atau SUTED. Jadi, yang dimaksud dengan SUTED adalah saluran udara tegangan ekstra tinggi. Tahap selanjutnya, setelah tegangan listrik tegangan tinggi melewati SUTED, yaitu energi listrik kemudian masuk ke dalam transformator untuk menaikkan atau menurunkan tegangan. Jadi, fungsi dari transformator ada 2, yaitu bisa untuk menaikkan tegangan atau menurunkan tegangan. Proses selanjutnya, setelah memasuki transformator, energi listrik disalurkan ke dalam pabrik-pabrik. Pabrik biasanya membutuhkan energi listrik cukup besar untuk keperluan produksi. Pada tahap selanjutnya, setelah disalurkan ke pabrik-pabrik pada tegangan tinggi, energi listrik kemudian masuk kembali ke dalam transformator. Transformator ini berfungsi untuk menurunkan tegangan yang akan disalurkan ke rumah-rumah. Pada tahap selanjutnya, energi listrik dari transformator penurun tegangan diterima atau disalurkan ke gedung perkantoran dan rumah-rumah penduduk. Tegangan listrik yang disalurkan ke perkantoran dan rumah-rumah penduduk yaitu berkisar tegangan 220. Ya, inilah bagaimana cara penyaluran tenaga listrik PLTA ke rumah penduduk secara singkat.
Anak-anakku sekalian, demikianlah pembahasan singkat pendalaman materi pada tema 4, subtema 1, pembelajaran 1, 2, dan 3. Selamat belajar, semoga ilmu yang kita pelajari ini bermanfaat dunia dan akhirat. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.